Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air, yang mana pada beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu telah melakukan pendataan dan menginput data pada aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN. Nah, Bapak Ibu banyak yang kecewa karena datanya itu ditolak atau tidak sesuai dengan syarat yang dipersyaratkan oleh Menpan RB. Nah, Bapak Ibu, simak pengumuman penting BKN mengenai data honorer non-ASN yang meliputi jabatan, masa kerja, dan usia, serta hubungannya dengan RUU ASN jika disahkan menjadi undang-undang. Bapak Ibu, ikuti terus informasinya. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pengumuman penting BKN soal data tenaga honorer dari jabatan, masa kerja, usia, ada 5 kategori yang sangat krusial. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu ya. Ada data penting tenaga honorer yang berkaitan dengan jabatan, masa kerja, usia, serta jumlah tenaga honorer, di mana terdapat 5 kategori tenaga honorer yang masuk ke dalam data 5 besar yang dirilis oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Data tenaga honorer ini merupakan data yang diambil dari kondisi data per tanggal 31 Oktober 2022 yang lalu. Tentunya dari data tenaga honorer berikut ini bisa dijadikan informasi penting untuk non-aparatur sipil negara yang ada di lingkungan instansi pemerintah. Berikut merupakan data penting dari jabatan, masa kerja, usia, dan pendidikan yang tidak sesuai dengan aturan pendataan non-aparatur sipil negara 2022. Di antaranya, pertama, satuan pengamanan dengan jumlah pusat dengan jumlah sebanyak 23, daerah dengan jumlah sebanyak 487, total 510. Sementara untuk total tenaga honorer satuan pengamanan sebanyak 73.415. Tenaga kebersihan, pusat dengan jumlah sebanyak 17, daerah dengan jumlah sebanyak 455, total semuanya adalah 472. Sementara untuk total tenaga honorer, tenaga kebersihan adalah sebanyak 51.863. Kemudian pengemudi, pusat dengan jumlah sebanyak 15, daerah dengan jumlah sebanyak 288, total semuanya adalah 303. Sementara untuk total tenaga honorer pengemudi adalah sebanyak 5.915. Lebih lanjut, untuk data masa kerja terdapat sebanyak 8.159 tenaga honorer yang berada di bawah 1 tahun. Kemudian untuk usia di bawah 20 tahun terdapat sebanyak 189 orang dan ada sebanyak 1.599 di atas 56 tahun dengan total 1.788 orang. Untuk tenaga honorer yang tidak ada keterangan ijazahnya terdapat sebanyak 2.655 non-ASN. Data tersebut merupakan kondisi per 31 Oktober 2022, tepatnya pukul 17.00. Selain daripada itu, ada juga jumlah atau 5 besar non-ASN berdasarkan jabatan, diantaranya yakni untuk pendidikan terdapat sebanyak 727.437 tenaga honorer guru, sementara untuk dosen sebanyak 5.025 orang. Kemudian teknis, untuk tenaga teknis sebanyak 352.019 orang. Tenaga pengelola sebanyak 95.283, satuan pengamanan sebanyak 73.415, tenaga kebersihan sebanyak 51.863, dan pemadam kebakaran sebanyak 23.712. Administrasi, untuk tenaga administrasi sebanyak 666.035 orang, pendamping
klien sebanyak 35.812, operator sekolah sebanyak 16.330, operator SIAK sebanyak 6.004, dan operator dapodik sebanyak 3.547. Itulah 5 jumlah ya non-ASN atau daftar 5 besar jumlah non-ASN berdasarkan jabatan pada kondisi data per 31 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB. Nah, di sini Bapak Ibu kita kaitkan dengan RUU ASN ya. Jika disahkan, maka semua ya data yang tadinya itu ditolak atau tidak sesuai dengan penataan BKN ya, sebagaimana informasi yang telah kita bahas dari belakang ya, ini akan tertampung pada RUU ASN. Nah, ikuti terus informasi tentang RUU ASN. Seperti diketahui para tenaga honorer bahwa pemerintah telah merancang undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di dalam isi RUU ASN tersebut terdapat pasal 131A yang menyebutkan bahwa tenaga honorer kategori ini wajib diangkat menjadi PNS. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperlihatkan batasan usia pensiun. Di mana untuk daftar jabatan tenaga honorer yang dimaksud akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. Pertama, ini di bidang pendidikan ya. Untuk daftarnya ini dari guru TK ya, SD, SMP, SMA, SMK ya, per mata pelajaran ya, ada guru kelas, ada dosen, guru penjaskes, guru TK, guru agama, guru seni dan budaya, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam atau IPA, guru IPS, guru kimia, biologi, ya, fisika, PKN, bahasa Indonesia, bahasa daerah, teknologi informasi komputer, konstruksi bangunan, akuntansi, budidaya, kemudian guru SLB, ya, ada guru BK, guru mata pelajaran produktif, guru bidang studi lainnya, guru mata pelajaran adaptif normatif, guru tata usaha sekolah, penjaga sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu, ya, ini untuk administrasi sekolah tidak terdata ya, maka dengan RUU ASN disahkan menjadi undang-undang, maka keluhan Bapak Ibu yang bekerja di bidang administrasi sekolah seperti tata usaha, penjaga sekolah, dan tenaga kependidikan ya, tertampung pada RUU ASN. Kemudian di bidang kesehatan juga ini telah diurai dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum, perawat anestesi, dan seterusnya ya, juga tercover pada RUU ASN jika disahkan menjadi undang-undang. Kemudian untuk bidang administrasi dan teknis lainnya, jadi ini hal yang perlu kita kutip Bapak Ibu ya. Jika RUU ASN disahkan menjadi undang-undang, maka semua yang selama ini itu tidak sesuai dengan pendataan honorer non-ASN di BKN akan tertampung dan ya diakomodir pada RUU ASN jika disahkan menjadi undang-undang. Nah, yang meliputi verifikator keuangan, kemudian penata laporan keuangan, penyusun program evaluasi dan laporan, peranata komputer, penyapu jalan, caraka, pramusaji, sopir, teknisi bangunan, potensi pendapatan daerah, analis kebutuhan diklat, analis kepegawaian, pramukantor, teknisi listrik, dan lain sebagainya. Nah, itulah daftar jabatan honorer yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes sesuai dengan RUU ASN. Nah, Bapak Ibu, kalau selama ini pramusaji, juga penyapu jalan, kemudian sopir, ya, itu tidak diakomodir pada penataan non-ASN yang telah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Jadi dengan RUU ASN ini bila disahkan menjadi undang-undang, maka kesemuanya itu tercover ya. Sama seperti honorer lainnya di bidang lain, misalnya di bidang pendidikan dan bidang kesehatan, juga akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes dengan catatan RUU ASN disahkan dulu menjadi undang-undang. Demikian informasi terkini Bapak Ibu.
ya terkait informasi pengangkatan honorer non ASN menjadi PNS tanpa tes pada tahun 2023 ke depan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.